Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arlin Yuniati Talan. NIM 18120014. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang pertama, mata kuliah pemrograman mobile web, yaitu di sini tutorial yang pertama itu analisis dan perancangan sistem basis data, dan untuk studi kasusnya itu yaitu sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Baik, di sini oke. Baik, di sini sudah ada data informasi, fitur-fitur yang akan kita bangun dan dikembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Nah, login ini digunakan oleh dua aktor, yaitu admin dan pengunjung. Admin yang dimaksud di sini adalah petugas dalam perpustakaan, sedangkan pengunjung yang dimaksud di sini yaitu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Oke, yang berikut mengolah data profil. Tujuannya untuk memberikan informasi profil perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Yang berikut pengolah data admin. Yang keempat, pengolah data lemari. Yang kelima, pengolah data rak. Di sini ada mengolah data lemari dan data rak, di mana di perpus itu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Yang berikut ada yang keenam, mengolah data penulis. Yang ketujuh, mengolah data penerbit. Dan yang kedelapan, mengolah data jenis buku. Nah, ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku memiliki penulis, penerbit, dan jenis buku. Yang berikut mengolah data buku. Yang ke-10, mengolah data pengunjung yang akan mengunjung ke perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Yang ke-11, mengolah data pinjam. Yang ke-12, mengolah data detail pinjam. Nah, yang ini satu kali transaksi pinjam buku ada detail pinjam buku. Oke, di sini yang pertama login. Jadi hak akses aktor. Di sini adminnya ini ya, dan pengunjungnya ini ya. Kemudian mengolah data profil. Mohon maaf, di sini login fiturnya ini
untuk admin, login, dan pengunjung login. Kemudian yang kedua, mengolah data profil. Hak akses aktor, admin ya, pengunjung ya. Untuk fitur, admin ini root dan pengunjung R. Jadi R ini read, membaca atau melihat data. Kemudian yang ketiga, mengolah data admin. Hak akses aktor, admin ini ya, pengunjung tidak. Untuk fitur, admin root dan pengunjung ini strap. Yang berikut, mengolah data lemari. Hak akses aktor, admin ya, kemudian pengunjung tidak. Untuk fitur, admin root dan pengunjungnya strap. Mengolah data rak. Hak akses aktor, admin ya, pengunjung tidak. Untuk fitur, admin root, pengunjung strap. Kemudian mengolah data penulis, mengolah data penerbit, dan mengolah data jenis buku juga sama seperti di atas. Yang ke-9 ini mengolah data buku. Hak akses aktor ya, adminnya ya, pengunjung ya. Fitur admin root dan pengunjung ini RS. RS di sini read, membaca atau menulis atau melihat data. Kemudian S ini search, mencari data. Yang ke-10, mengolah data pengunjung. Hak akses aktor yaitu adminnya ya, pengunjung juga ya. Fitur admin root dan pengunjung crew, di mana crew ini create, menambah data baru, membaca atau melihat data, dan mengubah data. Yang dengan keterangan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Yang ke-11, mengolah data pinjam. Hak akses aktor itu admin ya, pengunjung ya. Fitur admin root, pengunjung root. Pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri. Data pinjam, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Kemudian mengolah data detail pinjam. Jadi untuk hak akses aktor, adminnya ini ya, pengunjung juga ya. Fitur admin ini ya, root, pengunjung juga root. Dengan keterangan, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data pinjam, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Dengan catatan, yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi, keterlambatan pengembalian buku. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah yang dipinjam.
Yang ketiga, ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Dan yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian kita akan masuk pada perancangan tabel. Oke, jadi perancangan tabel ini di sini kita masuk pada tabel admin. Jadi fungsi dari admin ini menyimpan data admin. Jadi dia terdiri dari 9 atribut, yaitu pertama ID admin. Di sini ID admin dengan tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama dengan tipe datanya teks, tanggal lahir dengan tipe datanya teks, tempat lahir maksudnya dengan tipe datanya teks, tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, password tipe datanya teks, dan status tipe datanya char 1. Kemudian kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel lemari. Di sini ada dua yaitu ID lemari dengan tipe datanya integer atau primary key, auto increment, kemudian nama lemari dengan tipe datanya teks. Kemudian di sini kita masuk pada tabel yang ketiga dengan tabel rak. Di sini tipe datanya ID rak ini tipe datanya integer atau primary key dan auto increment. Yang kedua, nama rak itu tipe datanya teks. Yang ketiga, ID lemari itu integer atau foreign key. Nah, setelah 3 tabel ini ada, tabel yang berikut yaitu tabel buku, penulis, penerbit, dan jenis buku. Jadi untuk ketiga tabel ini berhubungan dengan tabel buku. Nah, tabel buku karena satu buku memiliki penulis, penerbit, dan jenis buku. Oke, jadi kita baca di sini penulis. Nah, penulis ini tipe datanya penulis, ID penulis dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Nama dengan tipe datanya teks, tanggal lahir dengan tipe datanya teks, tempat lahir dengan tipe datanya teks, tanggal lahir dengan tipe datanya date, alamat dengan tipe datanya teks, email dengan tipe datanya teks, telepon dengan tipe datanya teks, dan status dengan tipe datanya char 1. Yang berikut yaitu penerbit. Penerbit ada 7 tabel, yaitu yang pertama ID penerbit dengan tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Yang berikut nama, tipe datanya teks,
alamat, tipe datanya teks, kota, tipe datanya teks, email, tipe datanya teks, telepon, tipe datanya teks, dan status, tipe datanya chat 1. Yang berikut jenis buku. Di sini ada 2, yaitu yang pertama ID jenis buku. Di sini ID jenis buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Yang berikut nama dengan tipe data teks. Yang berikutnya lagi buku. Nah, buku di sini dengan beberapa tabel. Dia yang pertama ID buku dengan tipe data integer, primary key, auto increment. Judul dengan tipe data teks. Intisari dengan tipe datanya teks. Tahun terbit dengan tipe datanya varchar 4. Isband dengan tipe datanya teks atau null, bisa dikosongkan saja. Yang berikut jumlah halaman dengan tipe datanya integer, jumlah buku dengan tipe datanya integer, penulis dengan tipe datanya integer atau forget key, kemudian ID penulis dengan tipe datanya integer atau forget key. Yang berikut ID jenis buku dengan tipe datanya integer atau forget key. Dan yang berikut status dengan tipe datanya char 1. Yang berikut kita akan masuk pada tabel pengunjung. Nah, tabel pengunjung ini dia berelasi dengan tabel pinjam. Mengapa? Karena satu transaksi dengan pinjam, yaitu tabel pengunjung. Nah, di sini tabel pengunjung dengan ID pengunjungnya ini tipe datanya integer atau primary key, auto increment. Yang berikut nama dengan tipe datanya teks, tempat lahir dengan tipe datanya teks, tanggal lahir dengan tipe datanya date, alamat dengan tipe datanya teks, jenis kelamin dengan tipe datanya varchar 9, email dengan tipe datanya teks, telepon dengan tipe datanya teks, kategori tipe datanya teks, dan password dengan tipe datanya teks. Kemudian kita masuk pada pinjam. Jadi pinjam ini dia berelasi dengan pengunjung. Oke, di sini di tabel pinjam terdiri dari 7 tabel, di mana yang pertama ini ID pinjam dengan tipe datanya integer, primary key, auto increment. Kemudian pinjam, tanggal pinjamnya ini date, tipe datanya date. Kemudian tanggal kembali dengan tipe datanya date atau null, bisa dikosongkan. ID pengunjung dengan tipe datanya integer atau forget key. Kemudian status ini tipe datanya char 1, diserahkan dengan tipe datanya integer, diterima dengan tipe data integer atau null, bisa dikosongkan. Kemudian yang berikut
ada satu transaksi di mana satu transaksi ada buku dipinjam. Ada satu tabel yaitu tabel detail. Nah, tabel detail ini ada 4 tabel, di mana yang pertama ID detail, tipe datanya integer, primary key, auto increment, ID pinjam, integer, forget key, ID buku, tipe datanya integer, forget key, dan jumlah tipe datanya integer. Kemudian untuk profil, tabel yang terakhir, profil ID profil dengan tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama perpustakaan dengan tipe datanya teks, alamat dengan tipe datanya teks, email dengan tipe datanya teks, telepon dengan tipe datanya teks, URL dengan tipe datanya teks, dan deskripsi tipe datanya teks, dan yang terakhir kepala perpustakaan dengan tipe datanya teks. Oke, demikian tutorial saya tentang analisis dan perancangan sistem basis data dengan studi kasus, yaitu informasi perpustakaan di Stikom Oyo Lindo Kupang. Sekian dan terima kasih.